Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Gani dari kelas 4 PA19 dan kemudian 4 teman saya. Nama saya Eko Danang Satrio Wibowo. Nama saya Fatimah Istiningsih. Saya Fernanda Yohana. Nama saya Fitrisia Ekayuni Purwanti. Baik, kami dari kelas 4 PA19 ingin mempresentasikan tentang play therapy teori dari mata kuliah psikoterapi. Next. Pendapat dari ahli. Menurut Katana, tahun 2003, play therapy adalah suatu cara membantu anak yang mengalami masalah menggunakan permainan sebagai media antara anak dan konselor. Juga memberikan relasi yang aman bagi si anak untuk mengekspresikan dan melakukan eksplorasi terhadap diri mereka sendiri. Next. Teori dasar play therapy adalah suatu metode konseling yang menggunakan play atau bermain untuk berkomunikasi dan menolong anak. Play therapy juga merupakan disiplin ilmu yang berlandaskan teori-teori psikologi. Salah satu pionir play therapy adalah seorang psikolog yang bernama Virginia Axelin. Beliau mengembangkan 8 prinsip dasar terapi bermain non-direktif sejak tahun 1940. Penelitian yang dilakukan oleh Play Therapy United Kingdom, sekitar 71% anak-anak yang mendapat play therapy menunjukkan perubahan positif. Selanjutnya. Lalu ada teknik play therapy. Teknik bermain pada umumnya meliputi permainan boneka, boneka wayang, menceritakan cerita, dan terapi keputusan. Permainan menggunakan papan, permainan pasir, dan berbagai kegiatan lainnya menurut Dwi Jandono tahun 2005. Permainan boneka dan wayang memberikan suatu cara yang tidak mengancam untuk anak bermain di luar pikiran dan perasaan mereka. Dan selama bermain boneka, anak akan mengidentifikasi dengan boneka atau wayang, lalu akan memproyeksikan perasaan dirinya sendiri ke figur permainan, dan memindahkan konfliknya ke dalam boneka. Lalu ada menceritakan cerita. Secara psikologis, membaca dan bercerita merupakan salah satu bentuk bermain yang paling sehat. Karena anak kecil cenderung bersifat egosentris, maka mereka mempunyai cerita yang berpusat di sekitar dirinya. Lalu ada bermain papan. Bermain papan membantu anak memusatkan perhatian mereka, internalisasi disiplin diri, dan belajar untuk menang dan kalah dengan mulus. Lalu ada bermain pasir. Anak-anak yang suka bermain di pasir, baik di pantai atau di halaman rumah dan lain-lain, dengan mengaduk pasir dengan air, anak menciptakan sungai dan kolam ketika ditambahkan dengan mainan miniatur. Maka fantasi-fantasi dan impian mereka kembali hidup dan terapis akan lebih mudah secara khusus melihat sekilas ke dalam dunia inner anak. Dia ada contoh kasus dari play therapy, di mana seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Cassandra dibawa oleh ibunya ke terapis. Orang tuanya itu berada di ambang perceraian. Jadi ayahnya sering melakukan kekerasan secara fisik dan mental terhadap ibunya sendiri. Meskipun Cassandra tidak merasakan secara langsung kekerasan tersebut, tetapi dia sering melihat ayahnya marah-marah dan membanting peralatan rumah tangga di depan dia saat ayahnya memarahi ibunya. Kemudian kedua orang tuanya memang mempunyai sejarah kesehatan mental yang cukup berarti. Ayahnya terlibat dalam penggunaan obat terlarang. Dengan fasilitas bermain, Cassandra mampu untuk menceritakan kekerasan-kekerasan yang dia saksikan tentang orang tuanya. Cassandra bisa menggunakan lingkaran untuk menggambarkan perasaan sedihnya saat menyaksikan orang tuanya. Di dalam buku mengenai kehidupannya, Cassandra bisa menggambarkan kehidupannya sendiri. Dia juga diajak untuk memisahkan perasaan-perasaannya yang diketahuinya dengan perasaan-perasaan yang diketahui oleh orang lain dengan cara menuliskannya di kertas dan memasukkannya di dalam tas. Di awal Cassandra memang merasa kesulitan untuk membedakan antara perasaan dan kejadian nyata. Dengan bantuan terapis, Cassandra akhirnya bisa memisahkan perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Selama terapi berlangsung, Cassandra dan terapis seringkali bermain dengan boneka untuk menjelaskan mengenai apa sih yang dilihat oleh Cassandra saat ia menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya atau apa yang dia saksikan yang berada di luar dari dirinya sendiri, dan terapis bisa menggunakan informasi tersebut untuk mengklarifikasi perasaan anak tentang situasi tersebut.
slide selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ini ada kelebihan, yang ada 3. Yang pertama ini merangsang perkembangan motorik anak, karena dalam bermain membutuhkan gerakan-gerakan. Yang kedua ada merangsang perkembangan berpikir anak, karena dalam bermain membutuhkan pemecahan masalah bagaimana melakukan permainan itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak lebih bersemangat dalam belajar, karena naluri anak usia dini belajar adalah bermain yang di dalamnya mengandung pelajaran. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ini ada membutuhkan ruang atau tempat ruang khusus, karena sesuai dengan tipe permainan yang dilakukan. Yang kedua ini ada membutuhkan biaya yang lebih, karena dalam metode bermain membutuhkan alat atau media yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas presentasinya semuanya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.